Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Kita boleh datang bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita rindu dapat bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Hari yang baru yang Bapa beri bagi kami. Kami boleh datang kembali Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau. Bapa, layakkan kami, layakkan, sucikan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, pujian kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami sampai pada hari ini Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari umat Tuhan, katakan kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Amin Tuhan.
tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku, Saat badai menerpa, katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. mari yang rindu menyembah Yesus. Kita datang untuk menyembah Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu bawa persembahan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan mempersembahkan tubuh kami, membawa hati kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sembahkan, ya raya la sikira ya la ya
Tuhan tidak pernah membawa kami berjalan sendiri. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Kurayala shikirayala yala 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 yala. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, yes. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Kita punya Allah yang tahu yang terbaik. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus. Kau pedulikanku, Yesus. Kau perhatikanku. Dari awal tentangkan pujian ini, perbuatan tanganmu, Yesus. Kaulah penciptaku. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus. Kau pedulikanku, Yesus. Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan, amin Tuhan. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah
Bapak dan Ibu, mari kita kagumi akan Allah kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita jatuh tergeletak. Dia yang siap mengangkat kita dan menguatkan kita dan membangkitkan kita kembali. Tidak ada Allah yang seperti Dia yang begitu mengasihi kita, yang mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan hormat. Engkau Allah kami, tiada yang lain Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku Kami kagum akan Engkau Tuhan, akan cinta-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami rindu memuji-muji Engkau lebih lagi. Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Bapak dan Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Coba lihat kanan kiri Bapak dan Ibu, ada sukacita pada hari ini, pada bulan yang baru, hari yang baru. Ayo berikan salam kanan kiri, katakan puji Tuhan. Ada kasih Tuhan yang baru mengalir buat setiap kita di tempat ini. Tuhan berikan kekuatannya yang baru buat saya dan saudara. Mari dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur
setia Tuhan tidak pergi dari setiap kita. Amin. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah lebih lagi. Mari angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu, kita diciptakan untuk lebih daripada pemenang. Allah telah memberikan kita kemenangan 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari beri tos kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Bapak dan Ibu yang di lantai bawah juga katakan, salami kanan kirimu, katakan kamu lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
dan Ibu pemenang-pemenang di akhir zaman ini, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, mengembalikan perpuluhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami siang ini boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kalau kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan, bahkan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami siap Bapa untuk memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita datang kepada Bapa lebih sungguh lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Sorry. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami umat-Mu datang kepadamu. Kami rindu menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada Tuhan, ada baik. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
selama-lama syana. Haleluya. Sekarang apa kata para masyarakat? Hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguatkan dan memberi kami keberanian. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menerima karya Roh Kudus, katakan amin. Shalom, selamat siang, silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih tim PAW. Terima kasih yang sudah menyelenggarakan puji-pujian di pagi hari sampai tengah hari sekarang ini. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih buat orang-orang yang sudah bekerja luar biasa untuk menyelesaikan ini. Ada tackle yang mencelat ya saudara-saudara. Kita itu tidak tahu ya, semuanya kan baik-baik saja ya. Tiba-tiba Kamis yang lalu saya melihat loh, tackle ini mencelat saudara-saudara ya. Saat belum remuk ya, saya kasih karpet. Tetapi ternyata tidak bisa saudara ya, harus dijogil. Dan saudara kan tidak tahu, pikirnya kita ini Bandung Bondowoso ya, kok wis api gitu ya. Makasih ya Pak Arya, karena bersama timnya itu juga Pak Yusak sudah berhasil nyoketi ini apa ini tackle nutui beton saudara. Jadi ya ini masih ada 2 yang jeplat, tapi nanti panggungnya kita akan majukan sampai subwoofer itu ya, supaya lebih luas ya. Tentunya mungkin 1-2 baris berkurang tidak masalah, tapi kita bisa lebih leluasa untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Dan nanti hari Kamis Pak Aryadi juga bisa menyelesaikan sampai sudah tertutup dengan baik. Amin, nubuatan ya Pak ya. Semoga Kamis sudah ready for use. Tepuk tangan dulu buat Pak Aryadi. Ya. Nah, jika Anda berjalan di kota London, di gedung parlemen di kota London, depannya ada alun-alun ya. Dan di situ ada patung seorang wanita yang bernama Millicent Fawcett. Itu seorang wanita pejuang hak pilih kaum wanita. Jadi dulu mungkin hak pilih wanita itu enggak dihitung ya. Jadi pemilih ya, pemilih itu pria gitu ya. Tetapi ada seorang wanita yang berjuang juga, suara kaum wanita ini harus didengar gitu loh ya. Harus juga masuk dalam perhitungan. Maka dia berjuang untuk itu dan berhasil, dan akhirnya dibuat patungnya ya. Di tengah-tengah patung-patung Mahatma Gandhi, siapa saja pemimpin-pemimpin dunia ya, dia ada di situ ya. Terus membawa spanduk yang bertuliskan courage calls to courage everywhere. Artinya apa? Nggak ngerti kan ya? Ya wis gak apa-apa, gak ngerti. Keberanian memanggil keberanian dimanapun ya. Keberanian itu akan memanggil orang-orang yang tadinya takut untuk berani. Amin saudara. Dan hanya 1 orang ya. 1 orang akan memberikan semangat bagi orang lain. Di Alkitab hanya 1 orang yang dapat menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Siapa namanya? Yesus. Hanya dia ya. Oleh 1 orang manusia jatuh dalam dosa. Namanya siapa 1 orang itu? Adam. Tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus Tuhan, membawa semua orang yang seharusnya binasa masuk di alam kekekalan. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Hanya 1 orang. Kalau kita membaca kitab Tawarikh 1 Tawarikh 28 ya. Raja Daud sebelum lengser ya, memindahkan kekuasaannya kepada anaknya Salomo. Khawatir enggak kira-kira ya, kalau bapak ini punya anak gitu ya, Pak Henry ya toh, wis tokoe kayak no stand
Stephen. Lu kok meneng ae gak oleh ta? Mikir-mikir deh. Kok enak ya? Tapi mau ndak mau suatu hari nanti kan lengser dia. Bener gak? Harus lengser, ya kan? Entah Stephen mau ndak diwarisi toko jam atau mau ndak mau. Nah, masalahnya Raja Daud itu kan ndak boleh bangun bait suci karena tangannya berlumuran darah ya. Sehingga anaknya, tapi anaknya lah masih muda belia ya, masih nggak ngerti apa-apa. Tetapi ada satu pesan, wejangan. Nah, dikasih wejangan. Wejangannya apa saudara? Kalau saudara nanti baca seluruh kitab 1 Tawarikh 28 itu ya, dia ngomong apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukan itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Keren ini kata-kata ini, amin. Mungkin anakmu ngomong gak isa pak, aku iki lho gak ngerti apa-apa. Wong aku ini lho kuliah lho, kok disuruh berdagang. Wong aku ini lho, siapa aku ini? Harus membangun gereja di belakang misalnya. Aku ndak ngerti. Ya apa? Aku ditolongi dong dan sebagainya. Tetapi kata-kata ini luar biasa powerful, so powerful. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya tertarik dengan hanya 2 kata itu ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Akhirnya saya mengamati kata itu aja ya. Nah, apa ya maksudnya ini? Ternyata di dalam Mazmur 27 saya mendapatkan ada banyak kata-kata ini di dalam Alkitab. Tapi saya ambil 3 aja ya, nanti waktunya tidak cukup. Mazmur 27 ayat 14. Kita baca. Mazmur 27 ayat 14. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita harus menanti-nantikan Tuhan, entah itu apakah jawaban doa, entah itu apakah waktu Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu, ternyata harus kuat dan hati yang teguh harus dimiliki saudara-saudara ya. Saya enggak tahu, saudara nanti kenapa ya. Ternyata di Mazmur 27 ini perikopnya adalah dalam perlindungan, aman dalam perlindungan Allah. Masalahnya saudara bisa memberi keamanan enggak? Kalau pria bisa memberikan keamanan enggak kepada istri dan anak-anak? Ya. Kalau wanita bisa enggak memberikan keamanan untuk anak-anaknya? Ketika suami harus bekerja. Kalau dua-dua bekerja, lah ini masalahnya. Terus anaknya siapa sih melindungi? Lumayan misi ada engkong sama emak saudara. Tetapi kalau enggak ada, siapa yang melindungi mereka? Enggak ada. Siapa yang melindungi anak-anak mereka? Enggak ada saudara-saudara. Di sini Daud minta perlindungan kepada Allah. Dikatakan di ayat 9 ya. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Siapa di sini yang dibesarkan tanpa kedua orang tuanya? Angkat tangan tinggi-tinggi ke bawah. Mungkin ayah meninggal ketika masih muda ya. Mungkin ayah pergi berjuang keluar pulau. Mungkin ayah juga kesasar, tidak tahu tempat jalan pulang. Sehingga harus apa? Ibu membesarkan anak-anak sendiri. Tetapi ibu juga harus bekerja. Akhirnya tidak ada orang yang melindungi anak-anak. Dan di sini dikatakan, sekalipun
ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Saya dibesarkan itu hampir 25 tahun ya, seumur, ya kalau kita menikah umur 20, lah ya nek 23 tahun, hampir-hampir dibesarkan tanpa ayah. Hanya ibu pun juga bekerja ya. Akhirnya yang membesarkan saya itu tante-tante sa-RT, saudara. Benar sa-RT, karena saudara mamiku 10 ya. Jadi itu bergantian membesarkan saya, puji Tuhan. Pak Gembala yang besarkan siapa? Wong dolore 7 saudara-saudara ya. Yang besar no siapa? Bibi, ya. Ayah ibu wis suwibuk dolek duit saudara, wong 7 ya anak ya kan. Jadi seolah-olah nggak ada ayah ibu yang membesarkan itu. Tapi ingatlah, hari ini jika engkau seperti itu ya, nggak usah mengeluh. Terus berkata, aduh orang itu enak ya, punya ayah ibu komplit, disekolahkan luar negeri, dan sebagainya bla 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 bla. Aku kok enggak ya, aku kok harus menderita, aku hidupku kok sengsara seperti ini ya. Ingat baik-baik, meskipun ayah ibumu meninggalkan kamu, namun Tuhan menyambut engkau, amin. Tuhan menyambut engkau, luar biasa. Dan ada satu catatan yang terakhir, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wah, keren ini, keren ya, bulan ini bulan yang keren, amin. Kalau engkau loyo, kalau engkau tidak semangat, kalau engkau putus asa, hari inilah saatnya Tuhan memberi kekuatan baru, Tuhan meneguhkan engkau, sehingga engkau berjejak di kaki gunungnya yang kudus. Amin saudara-saudara. Hari ini anak youth kita ada di London. Tidak percaya ya? Hah? Nicholas. Dia ada di sana. Dia dibiayai oleh sekolahnya ya. ITS saudara-saudara. Siapa sangka, siapa kira. Saudara ikut bangga enggak ya? Masih gak punya melok punya anak, ikut bangga enggak itu? Bagaimana kalau nanti wisuda kita bareng-bareng ke sana nyewa pesawat jet pribadi, halo? Tuh, kok guyu sawangane gak percaya yo? Ya wis lah, nanti nek aku dapat pinjaman pesawat jet kowe gak takjak. Karena tadi itu guyue gak percaya. Apa yang kamu lihat hari ini mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang sanggup membawa anak-anak kita terbang melampaui benua-benua. Amin saudara-saudara. Oh, itu loh Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Amin. Jadi jangan minder ya. Jadi orang tua juga, aku gak duwe apa-apa. Aku gak punya dana untuk itu. Aku terbatas ini. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Luar biasa. Tuhan yang punya segala aset. Dan Tuhan sanggup memberikan kepada kita karena kita ini anaknya loh, anaknya. Mana ada anak yang tidak diberi sama orang tuanya? Tidak ada lah yo, tidak ada. Bahkan orang tua itu bekerja mati-matian untuk anaknya. Amin saudara-saudara. Yang kedua, yaitu untuk apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yaitu ketika kita menghadapi musuh. Aku enggak punya musuh kok. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Musuhmu siapa? Halo? Hah? Ada yang ngomong diri kita sendiri. Musuh terbesar kita siapa? Iblis, Satan, Beelzebul. Yang mengintai saudara, yang menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Luar biasa kerjaannya si iblis ini. Dan dia adalah musuhmu yang tidak ketok. Karena engkau tidak bisa lihat. Tetapi engkau bisa merasa. Amin. Iblis itu tidak suka ketika engkau diberkati. Ya. Ketika Yesus dilahirkan di dunia ini,
di Bethlehem, apa yang terjadi, saudara? Dia pakai Herodes untuk membunuh anak-anak 3 tahun ke bawah yang lahir di kota Bethlehem, semua dibinasakan. Bethlehem banjir darah, banjir tangisan. Apa tujuannya iblis? Menghalangi supaya saudara dan saya binasa. Supaya saudara dan saya di alam maut. Supaya saudara dan saya tidak selamat. Jadi kalau hari ini saudara menerima penghadangan dalam bisnismu, waduh, tender kalah. Ya wis lah, sekali tender kalah ndak popo, menit tender maneh. Kedua kalah maneh. Ya ampun, apa yang menyebabkan aku kalah ya? Ndak ada. Ya wis lah, pancen kalah. Ketiga, kalah maneh saudara. Terus saudara apa? Wis gak tender-tenderan. Gak usah tender-tenderan. Putus asa. Kerjanya siapa itu? Padahal engkau tadi lo nyanyi gagah berani di dalam gereja ya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, tapi tender kalah. Terus saudara bagaimana? Itu kerjaannya siapa? Halo? Kerjaannya iblis. Makanya jika seseorang, kok anu ya aku wis mau dapat berkat, tapi kok isi ono lagi satu yang menghalangi berkat itu, saya katakan poso. Puasalah. Karena jenis ini tidak bisa diusir cuma dengan doa. Ada ayatnya saudara, di Lukas. Ada Pak Lukas ya? Jadi itu Pak Lukas bisa ngusir karena poso. Nek Pak Lukas tidak poso, ya nggak bisa ngusir. Puasalah. Setiap kita punya event besar dalam hidup kita. Ya, apakah itu event sukacita? Apakah itu event perjuangan, doa puasa. Sekarang saya menggugah kembali ya jemaat untuk ikut poso Kemis ya. Kemis seminggu sekali ya. Waktu saya bangun rumah saya enggak punya uang, dalam arti enggak punya tabungan ya. Tapi saya kerja. Itu pun ya enggak bisa untuk bangun rumah, wong kerja melok orang saudara-saudara. Suami saya ngelihat no saya ndak punya tabungan itu mungkin ya gemes, ngelihat no yo mangkel, kayak apa berkecamuk, ya apa nggak ngerti lah aku ndak mau memikirkan itu. Yang penting aku ngomong punya tabunganku di surga, amin. Terus saya mengambil sikap, aku merendahkan diri sama Tuhan, aku mau tirakat. Aku mau poso dan aku berpuasa selama pembangunan itu dimulai dari gali pondasi, pasang bekesting sampai interior jadi, sampai saya pindah, saya poso saudara. 1 tahun. Wih, kalau saya langsing ini bukan saya akibat poso 1 tahun ya, enggak lah ya, memang pawaane langsing ya. Saya bekerja, tapi saya harus puasa. Saya ambil puasa, no breakfast, no drinking before 12 o'clock. Jadi begitu jam 12 tet, saya minum air, saya makan. Jadi selama 1 tahun itu no breakfast. Karena puasa panjang ya. Dan saya bisa menyelesaikan tanpa hutang. Saya bisa menyelesaikan tanpa dedel. Saya bisa menyelesaikan tanpa membuat malu Tuhan. Karena apa? Anggaran itu ya. Kan ipar saya itu Pak Budi yang khotbah di sini itu yang buat ya. Yang bangun ditulis di bawah. Mentolo loh dek nulis ya. Raja mana kalau mau berperang tidak menghitung dulu kekuatannya. Ya. Orang mana kalau mau membangun tidak menghitung dulu keuangannya. Iki gak ngenak-ngenaki wong. Kalau saudara dikasih kontrak ada kata-kata gitu, kira-kira piye saudara? Waduh,
Lah aku sampai gak iso bayar ini, sudah diancam ini, ada ancaman ya toh. Sering saya itu lewat jalan kaki di komplek Pondok Mutiara dan saya melihat orang yang bangun tapi gak iso nutukno. Ndono atape, wis digeletakno tak. Lah saya mikir, lho iki jadi apa ya, monumen malu. Ya toh, ini loh orang bangun tapi ndak iso nerusno. Ya. Jadi apa saudara? Ambil kuasa. Memperbesar kuasa dengan apa? Puasa. Anakmu ndak pulang. Dikandani ndak kena. Doa puasa. Ambil kuasa. Karena ada iblis yang bawa anakmu minggat. Engkau mau wedding, mantu. Lu poso saya. Poso. Karena saya tahu ada penjegal-penjegal. Ada iblis yang mau menjegal. Ada iblis yang menabur-nabur benih. Untuk kamu sakit lah. Untuk kamu uangin entek lah. Untuk IO-nya Melayu lah. Maaf ya, di sini ada IO. Percaya di sini tidak Melayu, amin. Wong ono wonge kok. Gampang cekelane. Halo? Tapi ada ndak IO Melayu? Banyak. Wis mbok kasihi, nanti seminggu harus lunas sak blome, seminggu maneh ndak ono dekorasine, saudara. Ono. Ya, ada. Jadi harus poso, saudara. Harus punya kuasa untuk bestrat iblis. Harus punya kuasa untuk mendatangkan berkat daripada Tuhan. Tuhan itu memberkati kamu. Tidak usah diminta itu memberkati. Tapi ono sing nyolong. Ono sing nyolong. Iblis itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Lah isin kamu. Mau perhelatan terus ono opo-opo. Belum lagi kok moro-moro loro, dak sido. Loh saya ndak ngomong meden-medeni lo ya, tapi terjadi, ngalami. Tante saya mau menikah. Saya juga jadi apa itu, bread measure ya. Sudah baju barang wis ada semuanya. Terus maminya tante saya itu emakku. Ibunya papiku. Nah, deket banget ya. Habis belanja di pasar Genteng, karena zaman dulu itu orang masak dewe ya. Masak dewe, jadi belanja-belanja dewe, terus panggil tukang masak dewe di rumah. Karena rumahnya cukup gede. Tahu nggak? Pulang belanja, dia muntah darah. Beliau muntah darah dan tidak tertolong. Dan akhirnya, singkat cerita, tante sama om tetap menikah, tapi di depan peti mati. Saya ya tetap pakai bread measure. Tapi kan enggak bisa guyu ketawa hahaha, saudara-saudara, nangis saudara-saudara. Saya enggak nakut-nakuti. Tetapi ini bisa terjadi? Bisa. Sangat bisa. Maka dari itu ambil yang punya perhelatan poso. Bahkan orang Jawa tahu loh ya, poso itu ya. Bahkan juru rias itu poso, saudara. Supaya apa? Katanya loh, nanti auranya keluar gitu loh ya. Jadi cantik gitu loh ya. Ya puji Tuhan. Karena apa? Wis gak makan bakso. Sehingga apa? Kokole ndak ada ya. Lek kemanten makan bakso kokole metu kabeh. Jadi penikmat bakso itu nek mau menikah berhenti dulu ya, minum banyak air putih. Amin. Amin. Jangan tersinggung yang suka bakso, yang bakso. Memang enak kok bakso itu. Enggak apa-apa. Ini mangan maneh nek mari perhelatan wis muangan bakso sakake gak apa-apa. Itu harus ada apa? Kita ngerti menghadapi musuh. Jangan saudara bilang, aku enggak punya musuh loh, musuhmu iku akeh. Musuhmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum akan menelan mangsanya. Ya enggak apa-apa, memang iblis itu lebih untune ompong. Tetapi dia bisa pakai Herodes.
untuk bunuh bayi-bayi. Dia bisa pakai si A, si B untuk menghadang kamu, untuk ngejak tukaran. Untuk menggagalkan acara pestamu, untuk menggagalkan rencana-rencanamu yang indah di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita baca ya, 2 Tawarikh 32 ayat 7. 2 Tawarikh 32 ayat 7. 2 Tawarikh 32 ayat 7. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Wow, keren. Engkau memang tidak lihat ya, siapa yang ada di pihak kita. Engkau tidak tahu siapa yang bela kita. Mungkin orang tidak ada yang bela kita. Apalagi kalau kita nggak punya apa-apa. Kok nak sing bela? Engkau akan berperang sendirian. Tetapi Raja Hizkia ketika Yerusalem itu dikepung oleh Raja Sanherib, ini ya wis ndak iso apa-apa lho ya. Kota dikepung itu ya. Tetapi Tuhan bilang sama Raja Hizkia, jangan takut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau gak ketok sapa sing menyertai kamu. Jika Tuhan yang menyertai kita, siapa lawan kita? Amin. Hari ini mungkin musuhmu apa? Sakit penyakit. Keluargamu bolak-balik loro, sakit. Pergi dokter A, pergi dokter B, dokter C. Pergi rumah sakit A, B, C, D, E sampai halah bosen. Itu musuh yang ketok. Mungkin engkau ekonomi ya, usaha ini bangkrut, usaha ini ditipu orang, usaha ini nggak iso, usaha ini wes tak jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan karena kamu bangkrut ya. Saya ingat ketika sebuah gereja berkata demikian, Pak, saya tak jadi hamba Tuhan ya. Aku mau tanya, katanya gembala, bukan aku ya. Kamu ekonomi bagaimana? Oh iya, saya banyak utang ini. Oh, bayarin dhisik utangmu baru jadi hamba Tuhan. Tuh, itu yang benar saudara. Hamba Tuhan itu bukan karena kamu jatuh melarat terus jadi hamba Tuhan. Enggak ya, hamba Tuhan itu loh berat. Ya. Hamba Tuhan itu bukan apa ya, panggilan itu saudara. Enggak mungkin seseorang bisa mampu. Apalagi karena terus nanti jadi hamba Tuhan, jadi hamba uang. Cuma hanya 2. Kamu itu mau mengabdi kepada Mamon apa kepada Yesus? Cuma 2. Kamu pasti bisa ngatasi Mamon. Karena Mamon itu yang kamu pergunakan, bukan kamu dipergunakan oleh Mamon. Amin saudara-saudara. Jadi jangan sampai keliru. Raja Hizkia takut. Siapa tidak takut ketika kota terkepung? Siapa tidak takut ketika kamu sakit, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, harus berobat dan sebagainya, BPJS tidak boleh. Tapi lihatan yang tidak kelihatan. Amin. Yang menyertai kamu lebih banyak daripada musuh-musuhmu. Who is your boss? My boss is Jesus. Dia punya seluruh bala tentara sorgawi. Wow, keren amat saudara-saudara. Saking gue tidak ketok, saking gue tidak lihat. Maka dari itu dalam menghadapi musuh, jangan sekali-sekali undur, angkat tangan, takut, terus ngibrit, sembunyi bawah meja. Hadapi dia. Aku seorang diri, nggak apa-apa. Tapi ketika kita bersama Tuhan, Dia yang menguatkan kita. Dia yang meneguhkan hati kita. Amin. Tidak peduli musuhmu 1000 orang, dia pasti rebah di kanan dan di kirimu. Amin saudara-saudara. Ini perlu saudara-saudara ya. Perlu supaya kamu tahu dalam menghadapi musuh, jika Allah di pihakmu, Dia menyertai kamu dengan seluruh bala tentara sorgawi. Wow, keren. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Yang terakhir, yaitu Yosua ketika memasuki tanah Kanaan.
kita membayangkannya. Musa dikasih tahu, ini loh tanah Kanaan, ku berikan padamu, tapi kue tidak boleh masuk. Waduh. Ya wis, terus siapa? Wakilmu, Yosua, yang akan menduduki sana. Ya wis. Tapi Yosua dikasih mandat. Ya. Seperti tadi Sulaiman Salomo dikuatkan oleh ayahnya Daud. Demikian juga Musa menguatkan Yosua. Tuhan juga menguatkan Yosua. Kita baca Yosua 1 ayat 6. Sebetulnya ayat 6, 7, 8, 9 ya wis bacaan kabeh itu Yosua 1 ya di rumah ya, dibaca lagi ya. Yosua 1. Yosua sudah ketemu ya? Ayo dibaca 1, 2, 3. Oke. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Kita akan menghadapi pergantian pemimpin bangsa, tidak usah takut. Kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhanlah yang menurunkan raja, Tuhanlah yang mengangkat raja. Rasa takut, walaupun ada banyak yang mendemo, akan banyak yang menggagalkan dan bla bla bla. Aku nggak ngerti, aku tidak berpolitik, tetapi jangan takut. Kalau Tuhan tetapkan Yosua, kamu yang memimpin. Tidak ada orang yang bisa ngugurno Yosua. Amin. Kamu yang memimpin. Tapi ada syaratnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apakah engkau itu pemimpin KPK? Apakah engkau itu pemimpin komisi di gereja ya? Apakah engkau itu pemimpin apa ae lah wis ta. Engkau ditunjuk sebagai pemimpin. Jangan ngomong ini ya, wis aku tak lengser aja. Lek Tuhan sing melengserkan, lengsero. Tapi nek bukan Tuhan sing melengserkan, ojo lengser. Ya kan? Karena Tuhan kok yang milih kamu. Ya saya jadi alatnya aja. Kalau kamu merasa berat, minta kekuatan dari Tuhan. Dia sudah ngomong. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Oh keren. Bolak-balik saya itu ngomong ini Sidoarjo ini kota Kanaan saya ya. Tanah perjanjian dari Tuhan untuk saya. Jadi saya imani itu. Saya pegang janji Tuhan itu. Mulai masuk tahun 86 sampai hari ini. Saya tetap bersyukur ditaruh Tuhan di sini. Walaupun tidak senyaman dulu ketika tidak banyak orang ya. Tetapi ya wis tak nyaman-nyaman no, karena ini memang negeri yang dikasih Tuhan padaku. Suatu hari saya itu ngene. Itu apa ya, tulisan apa itu? Itu jam piro ya? Jam 10 lebih piro? Enggak sampai 15 lah. 13, iku motomu sing katarak, 13 kok. Aku sih ketok itu. Tapi yang sini saudara ndak ketok. Yang sini ndak bisa ngomong aku. Jadi saya ini sore-sore ke sebelah ya toh. Tak pikir, alah periksa kacamata aja lo ya. Kok mau ke Surabaya? Aku punya dokter mata sih di Surabaya. Tapi di sini aja lah enak. Tuhan menyediakan, saya katakan gitu ya. Cuma melakukan, enggak usah bayar tol, bener enggak ya? Ternyata di situ diterima nomor 6 saudara. Walah, tak pikir sudah enggak ada orang. Nomor 6, dokternya belum datang Bu. Walah, disuruh tunggu. Iya, tak balik pulang dhisik ya, rumahku di sebelah, aku bilang gitu. Loh Bu, sik, diperiksa dulu sama asisten, katanya gitu. Oke, saya duduk nikmati, wadem, bersih, adem. Ternyata alatnya canggih saudara. Canggih. Dokterku itu tidak punya alat itu. Yang di Surabaya itu. Padahal dia itu ketua asosiasi opo ngono sing bagian katarak-katarak itu ya. Dia itu kepalanya. Tapi dulu ya, 4 tahun yang lalu ya, ndak nemen-nemen toh ya, ndak punya gitu.
Saya disuruh duduk, disuruh gini, terus diperiksa, terus ngalih meneh. Di sini nanti ibu kayak disebul ya. Ya, disebul ya apa saya disuruh melek. Terus itu alat itu bisa nyebul. Jrut gini nyebul, kaget aku ya. Jrut gini. Oh ya, terus suruh duduk sana. Lu ndak diperiksa itu tak pakai lensa yang digonta-ganti itu. Oh ya, nanti katanya gitu. Aku ada silindernya loh. Iya, alat ini ngomong ibu punya silinder loh, canggih ya toh. Alat itu loh canggih. Akhirnya ya sudah aku menyerah bareng sing ini diganti-ganti mesti bisa baca aku. Sing ini digonta-ganti ping 100 yo gak iso maca saudara-saudara. Ibu ini mengandalkan mata kanan katanya. Oh gitu ta. Ya wis jadi nanti ibu nunggu dokternya. Dia kan ndak wani mendiagnosa. Ya sudah. Akhirnya singkat cerita setengah jam kemudian dokternya datang memeriksa saya, ibu ini katarak. Ya wis tuwek kok, mau apa ya toh. Yang sini itu tipis, tapi yang sini itu harus diambil katanya begitu. Tapi nanti ya nunggu 3 bulan lagi. Nah, saya kepingin tahu ya, diapakno dok iki dok? Iya toh? Oh dia kasih peragaan sama bola mata peragaan ya. Ini loh gini. Oh ya wis aku ngerti. Jadi nanti itu disobek 2 mili aja di ujung sini, nanti disedot, terus nanti dimasukin lensa baru katanya begitu saudara ya. Lah mama saya kok diiris dok ini, diiris itu segitiga ini. Hah? Kok diiris kayak gitu dok? Oh itu mungkin lensanya sudah terlalu keruh sehingga kaku, sehingga ndak bisa kayak jeli disedot gitu saudara ya. Harus diambil. Jadi disuwek ngene. Oh gitu ta dok, terus dijahit. Loh makanya mamiku kok kesakitan, terus dia kapok ndak mau, sing kiri ndak mau dioperasi. Oh enggak, itu gini soalnya. Jadi nanti lensa itu sudah kaku, itu ya diiris di atas itu terus diambil ngene. Aduh, kok mengerikan ngono ya. Iso wedi apa enggak saudara nek mari diomongi gitu itu. Pulang itu gemeter apa enggak? Lah ini suster-suster ini lah cilik-cilik toh. Ibu kesini sama siapa? Sendirian. Terus enggak ada yang nemeni, enggak ada. Tapi aku lali yo ngomong Tuhan Yesus ngono ya, dek emang kan lak bingung, gak ketok ya toh. Aku ya lupa gitu loh. Terus dia ngomong, soalnya nanti kalau ditetesi mata itu rada ndak enak ya apa gitu. Nanti iso ta pulang sendiri, nyopir sendiri. Ya nanti dilihat aja, saya ngomong gitu ndak kasih komentar. Ternyata ndak diapa-apakno ya mulai dhewe balian. Mau telepon Pak Gem gak disauti ya, telepon dia punya telepon tuh ndak pernah nyauti saudara ya. Masih mbok puecet sampai hancur ngono, embo tuh nang ndi Pak kowe iku HP-mu. Oh, HP ndek ndukur aku ndek nisor. Wah repot kayak gitu itu ya toh. Jadi akhirnya wes ndak minta tolong lah. Sudah akhirnya ya ndak apa-apa. Tapi bimbang dan ragu apa ndak waktu saya duduk di situ lek katarak. Terus dioperasi. Nang ndi yo? Orang-orang kok ke Pineng. Orang-orang kok ke luar negeri, terus aku kemana? Tuhan Yesus, kemana? Terus aku ditulisan ngomong ngono, ya ndek kene. Dulu aku lak dek situ, iya. Terus saya ini pernah baca selebaran dari Israel ya, hadiratnya 2000 tahun yang lalu masih ada di tempat ini. Tembok barat itu loh, tembok tempat orang berdoa itu loh, Pak Yusak pasti tahu bolak-balik nang tembok iku ya. Tembok ratapan itu, tembok Western Wall itu. Hadiratnya itu masih ada di situ. 2000 tahun yang lalu Tuhan hadir di bait sucinya dan hadiratnya hari ini tetap ada. Aku diingatno itu saudara. Oh iya wes enggak apa-apa. Sos operasinya di mana? Di atas tah? Iya di atas loh, itulah gerejaku dulu. Bener enggak? Iya kan? Iya, sopo dulu WL? Sopo dulu kawin di situ? Akeh saudara-saudara. Dulu lah pernah aku tanya Roh Kudus, aku dulu kan di situ. Aku ya di situ.
Sampai hari ini pun aku ya di situ katanya. Iya ya, karena ndak ono sing ngusir kan. Halo? Bener gak? Oh ya, ndak, jadi aku tenang. Wis gak apa-apa, nanti nek aku operasi tanya durasinya berapa lama. Oh, itu cuma 15 menit. Disedot itu 15 menit, tapi kan harus disuntik sik. Jadi ya ditenangno 1 apa 2 jam terus nanti pulang. Oh ya ndak apa-apa nek gitu. Ya ndak apa-apa, aku di sebelah aja. Halo? Nanti tak suruh doa sini orang pendoa di sebelah sini, aku disedot di sebelah sana, beres perkara toh. Halo? Lah masuk aku bawa ke Pinang pendoa-pendoa itu, pasti nih tak bawa ke Pinang pendoa-pendoa itu gak berdoa mereka. Apa kowe tahu? Jalan-jalan aku ditinggal operasi dewean, nang kono nang kene shopping mangan-mangan aku. Loh kowe mang kemana waktu aku dioperasi? Iya sorry ya Bu ya, aku terlambat tadi itu soalnya taksine telat ngene-ngene, gak percaya aku. Wis mangkae ndek sebelah. Paling ndak Freddy ndik gitaran 2 jam, embo tangane mau sakit ndak peduli amat. Ya ini guyonan ya. Ya ndak perlu lah gitu. Kok terlalu apa namanya baper banget gitu loh ya. Tetapi saya mikir gini loh. Di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan untuk engkau, Tuhan menyediakan. Amin. Gak usah nangdi-nangdi. Gak usah kepo. Gak usah. Tuhan pasti melengkapi kamu. Kalau kamu ditempatkan di Sidoarjo, Tuhan pasti melengkapi kamu di Sidoarjo. Amin. Yang jauh didekatkan kepada kamu. Amin. Bukan kamu yang belakrak nangdi-nangdi. Enggak lah. Itu perlu saudara-saudara. Kita tahu ketika kita memasuki tanah Kanaan, harus memimpin satu bangsa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, keren. Bulan ini bulan tidak sekeren bulan-bulan lalu, enggak lah, semua keren saudara-saudara. Tetapi ini benar-benar, kalau engkau merasa apa ya, nggak mampu, ngatasi hidup ini nggak mampu, ngatasi anak-anak sekolah lagi nggak mampu, apalagi 3 orang suruh sekolah terus barengan masuk, ya apa itu? Hah? Barengan masuk itu loh, bayarnya kan 3 kali lipat dulu. Tapi Tuhan menyediakan bagimu, amin. Tuhan menyediakan, itu didaras, diucapkan terus. Nah, Tuhan itu menyediakan. Tuhan menyediakan bagiku, Tuhan menyediakan bagi anak-anakku, Tuhan menyediakan semuanya bagiku. Sak doktere, sak semuanya, sak apapun yang kamu butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Di hadapan kita Tuhan menyediakan dirinya, tubuh dan darahnya yang tercabik-cabik. Supaya apa? Kamu yang sakit sembuh, kamu yang kekurangan diberkati, kamu yang miskin jadi kaya, kamu yang ada masalah dikasih jalan keluar. Di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, siapa yang bisa lawan kamu? Tidak ada. Bahkan iblis yang menunggu kejatuhanmu tidak bisa menjangkau kamu, bahkan menjamah kamu. Amin. Mari tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Seringkali kami gentar, takut, menjadi kecut dan tawar hati. Tetapi berita firman-Mu menguatkan kami. Karena Roh Kudus ada di sini. Dan Dia ada untuk memberi kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hidup ini. Menghadapi apa yang kami harus hadapi. Engkau telah berkata, jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Engkau adalah Immanuel yang menyertai kami sampai Maranatha. Di hadapan kami ada tubuh darah-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Sehingga kemenangan itu kami miliki. Haleluya. Amin. Silakan petugas perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, tahirkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani
dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan kuduskan dan berkati seluruh jemaat yang akan mengambil bagian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi, kagumi. Yesus, ku kagumi. Mari seluruh sidang jemaat yang sudah menerima roti, kita angkat di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bukankah roti yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari saudara, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih karyamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah Tuhan, kami semua akan terus terkagum
melihat karya-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya kalau Engkau sendiri sudah berjanji bahwa Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami, membiarkan kami berjalan seorang diri. Tetapi Engkau sudah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami. Menjadi penolong, Engkau yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Kami tidak perlu takut Tuhan dalam menghadapi kehidupan hari ini, bahkan untuk esok hari. Sebab Tuhan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Berkati kembali Tuhan, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi bejana hidupnya dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin diajar, kami dibangun di dalam dasar pengenalan takut akan Tuhan. Dan tiba saatnya kami yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan buah sulung, kami percaya janji firman-Mu, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas kami, sehingga hidup kami berkelimpahan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami umat-Mu akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami yang berharap dan percaya kepadamu. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.